komputer semua? Sudah? Bisa ya? Udah? Udah baca komputer semua. Yang masih berdiri duduk dulu. Ayo duduk, silakan duduk. Satu orang satu komputer. Wes, ayo. Sudah? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi hari ini kita lanjutkan materi bab 2 kita tentang gambar ilustrasi dengan alat digital ya. Jadi di bab 2 itu salah satunya kita praktikum menggambar melalui komputer salah satunya. Ya, jadi hari ini kita akan coba aplikasi yang mudah dan di semua komputer itu ada. Kalian buka yang namanya Paint. Ketikkan Paint di Windows. Jadi bisa sambil lihat ke depan, klik Windowsnya, kemudian ketikkan Paint, P-A-I-N-T. Paint kayak gini. Jadi dia bentuknya adalah drop atau tetes air. Ada tulisnya Paint 3D di sini. Ya, Paint 3D. Mungkin ada beberapa yang sudah terbuka di komputer punya teman kalian di sana. Paint 3D. Ya, sudah semua, sudah terbuka semua. Ketikkan, diketik, bukan di-search, diketik dulu, tekan Windows, di keyboard itu lambang kotak 4, kemudian ketikkan Paint di sana. Paint nanti akan keluar kayak gini. Warnanya biru dengan motif rainbow atau pelangi. Nah, setelah itu kalian klik Paint-nya ini dan nanti akan keluar seperti ini. Yang nggak keluar seperti ini, kalian pilih new ya. Pilih new. Pilih new. Create new. Sudah create new? Yang medianya masih kecil diperbesar kayak gini ya, di maximize artinya diperbesar kayak gini. Ya. Nih, ini udah besar. Diperbesar kayak gini. Kalau yang masih kecil kayak gini, besar sampai seperti ini. Sudah dapat semua? Ya, Bapak lanjutkan. Jadi ini adalah interface atau tatap muka atau bagian permukaan atau apa itu namanya, tampilan awal dari aplikasinya. Bisa diperhatikan ke depan dulu supaya paham. Perhatikan ke depan dulu di LCD di depan. Nah, ini adalah bagian depannya. Jadi di sini ada beberapa opsi ya atau pilihan ya. Yang bagian toolbar atas di sini ada menu, ada brush, 2D shape, 3D shape, stiker dan seterusnya. Kita akan mulai dari brush dulu. Jadi di brush ini, tahu brush kalau bahasa Indonesianya apa? Was. Nah, jadi meskipun namanya kuas, tapi di sini ada bervariasi ya. Jadi variannya di sini ada banyak. Mulai dari yang pertama ada yang namanya bolpen. Jadi ketika kamu klik bolpen di sini, tentu saja bolpen yang akan menjadi efek brushnya. Ada pena, ada kuas, ada kuas lagi, ada pensil. Nah, untuk memilih warna ada yang di bagian bawah ini. Di sini ada pilihan warna, kalian bisa pilih warna di bagian bawah. Khusus untuk pen bucket seperti ini, kaleng cat, ini harus ada garis tepinya dulu. Jadi misalnya kalian bikin motif kayak gini. Nah, di garis tepi dulu baru nanti tengahnya bisa diisi. Misalnya kita isi warna pink atau purple. Jadinya kayak gini. Jadi harus ada bagian garisnya tepi dulu. Untuk yang brush ini, jadi kalian bisa menentukan besar kecil dari brushnya itu sendiri. Jadi misalnya mau ditarik ke kanan, otomatis dia akan menjadi lebih besar. Jadi misalnya ini kita tarik ke kanan akan jadi lebih besar kayak gini. Makin ke kanan makin besar, makin ke kiri makin kecil. Nah, kalau misalnya kamu menggambar dan kebetulan kamu nggak suka gambarnya atau salah, silakan klik undo atau kembali satu langkah ke belakang kayak gini sampai bersih bisa. Ini untuk brushnya. Kemudian ada namanya 2D shape. Shape itu adalah bentuk 2 dimensi, tentu saja bentuknya adalah bentuk datar, misalnya seperti ini. Kalau selesai seperti ini, selesai bikin kayak gini ya, kalian bisa putar, bisa perbesar, perkecil, bikin lonjong, rubah posisinya. Kalau sudah yakin ini bentuknya, kamu bisa checklist. Artinya gambarnya sudah nggak bisa dirubah lagi. Begitu pula untuk bentuk yang lain, misalnya kita bikin bentuk bintang di sini. Nah, diklik kemudian bentuk bintangnya di sini bisa kalian pilih. Misalnya warna garis tepinya itu adalah warna merah.
misalnya tebalnya segini atau setipis ini. Nah, misalnya warna tengahnya itu kita kasih warna hijau, misalnya kayak gini. Kalau sudah yakin, oke. Atau kalian mau bisa bikin tampak yang 3 dimensi itu bisa. Jadi bisa diputar-putar kayak gini. Nah, ini untuk yang 2 dimensi ya. Jadi kalau sudah selesai kayak gini, biasanya sudah nggak bisa diedit. Kita masuk yang ke 3 dimensi. Jadi di aplikasi ini ada juga fasilitasi 3 dimensi. Jadi misalnya di sini kalian mau bikin dodol atau bikin tulisan, misalnya nama kalian atau kelasnya. Ini kelas berapa? 8B. 8B. B. Ya kayak gini. Kalau kalian merasa garisnya kurang tebal, ya kita tebelin. Ctrl Z atau ini tekan undo yang bagian atas ini. Misalnya kita bikin yang tebal dengan warna merah misalnya ya. Jadi 8B. Ya kayak gini. Kalau sudah selesai, kita bisa memilih tombol select di sini ya untuk menyeleksi. Jadi di sini bisa kita putar ke kiri atau ke kanan. Jadi di sini kalian juga bisa menuliskan tulisanmu di sana. Misalnya namamu atau nama temanmu dan sebagainya. Setelah selesai seperti ini, kalian juga bisa diperbesar, diperkecil. Khusus untuk yang 3 dimensi, ini kalian bisa rubah setelah gambarnya udah jadi kayak gini. Kalian juga masih bisa dirubah gambarnya. Atau misalnya kalau nggak suka tinggal diklik kemudian ditekan delete, dia akan hilang. Nah, jadi kalau sudah seperti ini, scroll di mouse itu fungsinya untuk tahu scroll ya. Scroll itu antara klik kanan sama klik kiri. Jadi ada bola-bolanya di sana. Kalau di scroll naik itu akan zoom in, kalau di scroll turun dia akan zoom out. Jadi misalnya seperti ini, kita akan mewarna, tentu saja kita akan kembali ke alat warna yaitu brush di sini. Jadi misalnya kita warna pakai ini ya, pakai warna hijau. Pakai warna hijau di bagian angka 8-nya ini. Nah, karena dia terlalu kecil, dia selesainya lama. Kita perbesar begini. Atau kita warnanya kita pakai warna yang lain, misalnya warna hijau kayak gini. Atau kalau mau cepat kalian bisa pakai kaleng cat kayak gini. Jadi misalnya kita warna hijau pakai kaleng cat ya, misalnya kayak gini. Bisa dipahami ya? Saya ini mudah ini. Jadi tinggal dirubah bentuknya. Jadi di 3D shape yang seperti ini, di sini juga disediakan bentuk-bentuk yang lain, misalnya bentuk bola, misalnya bentuk bola, kemudian misalnya bentuk orang. Ya, orangnya saya perbesar. Jadi kalau mau memperbesar tinggal diklik bagian pojoknya ya, ini ya. Kalau mau di flip atau dibalik tinggal kayak gini. Nah, jadi misalnya saya kebetulan di sini ada laki-laki, di sini juga ada perempuan nantinya. Jadi agak ke serong. Setelah selesai membuat objeknya, kita juga bisa mewarnai. Jadi misalnya saya punya ikan. Nah, ikannya ini kalian bisa juga warnai menggunakan pilok misalnya. Kita belum pernah coba pilok. Jadi warnanya agak sembur ya. Atau kita kasih warna hitam untuk matanya. Sorry, terlalu besar. Kasih warna putih dulu. Kasih warna putih. Kurang gede, kasih warna putih. Baru kita kasih warna hitam untuk bagian matanya. Misalnya kayak gini. Ya. Bisa dilihat ya. Jadi ini bisa kalian rubah. Jadi untuk bikin orangnya juga sama, tinggal di brush, misalnya dipakai baju, kemudian kita putar, mungkin sampingnya belum, misalnya kayak gini.
Jadi aplikasi ini saya rasa di semua komputer itu tersedia ya. Jadi ini mudah untuk kita coba meskipun kalian ada di rumah. Nah, bedanya sama pen yang biasa, kalau pen 3D ini kita bisa membuat objek 3 dimensi. Misalnya kayak gini. Ya. Jadi di sini juga tersedia namanya stiker ya. Jadi stiker ini kalian bisa tempel di sini, diklik satu, kemudian diklik ke bidangnya sini. Kalau kegedean kita perkecil sesuai ukuran. Nah, ini kita bisa tempel ke sini misalnya. Orang misalnya. Ya, misalnya jadinya kayak gini. Oke, kalau sudah yakin kita checklist supaya dia bisa dibuka. Jadi misalnya kayak gini. Ikan pun juga sama, kita bisa misalnya saya punya kucing ya. Saya punya kucing, kemudian nah, mukanya mau kita beri stiker. Mukanya kita mau beri stiker apa ya? Ini kayaknya. Guys. Ya kayak gini. Nah, kita taruh di sini. Kalau kegedean kita kecilin sampai ya, jadi stiker ini bisa masuk kemanapun ya, kemanapun yang kita inginkan. Kalau sudah di oke, dia nggak bisa berubah. Misalnya kita hapus itu ya. Jadi di sini ada yang ditanyakan. Jadi nanti di sini tugasnya adalah kalian membuat gambar bebas, pemandangan boleh, gambar orang boleh. Di sini sudah ada banyak fasilitasnya, dikasih nama dan dikasih kelas. Temanya bebas. Ya, itu silakan dicoba. Nanti ada, kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan.